Jadi sebelumnya aku itu gapir setahun, saking bingungnya buat mutusin mau ngambil jurusan apa. Jadi saking nggak mau salah langkah saking nggak mau salah langkah karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama kita di UM Katanya. Kali ini aku Cia sebagai host pada podcast kali ini, dan kita akan tanya-tanya seru nih tentang tema tips biar kalian gak salah milih jurusan kuliah. Oke, jadi sekarang aku lagi bareng salah satu narasumber kita. Dan mungkin boleh aja langsung Kak untuk perkenalkan diri, untuk nama, di jurusan apa, angkatan berapa, dan mungkin sekarang kesibukannya apa aja nih. Oke, halo semuanya, sapa-sapa dulu nih teman-teman UMKT ya, atau calon-calon mahasiswa nih. Jadi perkenalkan, aku Cinta, keseharian aku sebagai mahasiswa di UMKT ini, jurusannya hubungan internasional, kebetulan di angkatan 23. Gitu. Untuk kesibukannya sendiri, aku juga aktif di beberapa komunitas politik dan juga media gitu ya. Fokusnya sekarang juga freelancer sosial media spesialis gitu. Dan aku juga salah satu duta pemuda Samarinda di tahun 2024. Wah, gitu. hebat sekali nih. Selain di kuliahnya tersusun sangat rapi jadwalnya, tapi Kak Cinta, aku manggilnya mungkin Kak Cinta aja ya. Cinta aja kali ya. Oh ya boleh, Cinta. Lebih ringan gitu. Jadi Cinta ini dia juga aktif di beberapa komunitas, salah satunya itu Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2024. Wah, keren banget. Terima kasih. Ya, dan tadi aku notice nih kalau kamu di jurusan hubungan internasional. Betul banget. Oke, kalau aku boleh nanya nih, dulu waktu awal-awal masuk kuliah nih, kenapa Cinta itu milih jurusan hubungan internasional? Ada cerita menarik gak sih yang bisa di-sharing-sharing sama teman-teman? Oke, sebenarnya cukup menarik ya kalau untuk cerita perjalanan kenapa aku bisa milih HI gitu teman-teman. Jadi sebelumnya aku itu gapir setahun, saking bingungnya buat mutusin mau ngambil jurusan apa. Jadi saking nggak mau salah langkah. Saking nggak mau salah langkah karena bingung banget nih, senangnya apa sih, passionnya di mana sih, sukanya yang mana gitu jurusannya, karena nggak mau salah pilih karena ini menentukan masa depan gitu. Benar. Nah jadi gapir selama setahun tuh mikir mau ngambil jurusan apa. Sebelumnya pengen banget nih ngambil hukum, karena kan di mata orang-orang hukum tuh keren gitu kan ya. Apalagi cewek ya. Betul banget, betul. Nah setelah dipikir-pikir panjang, ternyata passion aku bukan di situ tuh, bukan anak hukum banget, bukan anak yang pasal-pasal banget gitu. Aku tuh cuma tertarik sama politik, sama isu-isu seperti itu. Akhirnya dapat nih omongan dari salah satu teman untuk ngambil hubungan internasional. Jadi search lah apa sih hubungan internasional itu. Jadi lihat-lihat di Google, tanya-tanya teman. Jadilah aku milih buat ngambil hubungan internasional dan di UMKT gitu. Oke, jadi malah awalnya mau ngambil jurusan hukum ya. Benar banget. Dan setelah gapir 1 tahun, memikirkan hal apa sih yang paling cocok untuk diri kita. Dan sebenarnya untuk teman-teman mungkin yang berpikir untuk ingin gapir atau apapun itu bukan masalah. Iya benar. Jadi sebenarnya gapir itu apa ya Kak, kalau bisa dibilang itu menstabilkan lah badan pikiran kita tuh maunya kemana gitu ya. Oke, menarik. Mungkin untuk selanjutnya kali ya Kak. Menurut Kak Cinta nih, apa aja sih hal-hal yang harus dipertimbangkan sebelum kita itu milih jurusan kuliah? Oke, kayak yang aku bilang tadi ya, kayak kita tuh benar-benar harus mikirin kita ini mau ngapain sih ke depannya, mau jadi apa gitu tuh benar-benar harus dipikirin banget karena di kuliah ini benar-benar kayak complicated ya. Kalau salah-salah sedikit udah burn out gitu. Apalagi Gen Z nih, burn out dikit-dikit burn out gitu. Jadi benar-benar harus dipikirin passion kita apa, sukanya di mana. Menurut kita sendiri nih jurusan ini udah cocok belum sih ke kita gitu. Lebih mengenal dulu nih apa yang kita mau gitu. Jadi sebelum memilih jurusan ini kita harus tahu dulu kita ke depannya mau apa. Betul gitu ya, banget. Karena harus nge-planning nih kita mau jadi apa ke depannya. Iya benar.
Terus nih, kan kita udah ngomongin apa aja yang harus dipertimbangkan sebelum kita memilih jurusan itu. Nah, kalau mungkin kakaknya boleh sharing kali ya ke aku dan ke teman-teman semuanya, gimana caranya kita ini tahu kalau jurusan yang kita pilih ini sebenarnya cocok untuk kita gitu. Oke. Pertama pastinya kita kalau ngejalaninnya pasti enak, itu pasti cocok gitu. Kalau Oke, cocok nyaman pasti ya. enak Iya, gitu. oke. Jadi kita ngelihat dulu nih apakah kita nyaman. Lingkungan itu juga ngaruh banget Iya, buat benar-benar. kita lebih enak enjoy ngejalanin kuliahnya. Apalagi kuliah tuh berat ya. Kuliah tuh berat. Apalagi kalau sudah kuliah berat, tidak Bener, didukung oleh lingkungan. lingkungan Itu benar benar-benar. banget. Itu jadinya kacau tuh mikirnya udah kemana-mana Iya, kan pastinya. Jadi wajib banget di lingkungan perkuliahan itu milih temannya juga gimana, circle-nya, kemudian dari kita ngelihat jurusannya ini udah cocok belum di kita, jenuh nggak sih terus-terusan di jurusan ini, pasti dilihat-lihat dulu nih. Lebih banyak search-nya aja, apalagi zaman sekarang udah internet itu udah super canggih banget, bisa ngelihat dari website mana aja Kita sosial bisa lebih media. mandiri Benar, ya untuk cari tahu hal-hal benar yang sebelumnya itu kita nggak tahu. Apalagi buat orang-orang introvert ya yang takut-takut benar. buat nanya-nanya nih ke orang lain. Aduh, takut nggak direspon dengan baik. Sekarang kan gadget itu serba bisa ya, bisa cari dimanapun kita mau cari sosial media di Instagram, Facebook ataupun Google sendiri gitu. Jadi lebih ngeliatin diri dulu, lebih kenalin diri kita mau apa, terus lebih kayak ini jurusan aku suka nggak sih selama benar, ini, benar. atau apa ini sih yang aku cari, kayak gitu. Itu benar-benar wajib banget dipertimbangin biar kita tuh nggak takut salah gitu, nggak takut salah ngambil jalan gitu. Oke, jadi kita nih tahu jurusan itu cocok di kita kalau kita merasa nyaman, Iya, benar kita merasa banget. enjoy, dan kita benar-benar suka di jurusan Benar. itu. Terkadang pun kalau kita salah ambil jalan, tapi lingkungan itu mendukung untuk kita tetap ada di situ, kita juga bakal ngerasa tetap nyaman gitu. Bakal terbawa ya Bakal sama terbawa lingkungan, sama apalagi kalau lingkungan kita seperti bertemu apa. dengan teman-teman yang mendukung Betul. gitu ya. Yang Saat kita mungkin banyak nih tugas kuliah, kita benar lagi banget, capek banget. teman-teman itu dukung ya, kayak Betul. ya ayo nggak apa-apa kita sama-sama. Itu Benar benar-benar banget. jadi Semangat gitu, Iya benar, semangat jadi buat motivasi. kita. Sebenarnya yang tadinya kita benar-benar aduh nggak cocok nih sama jurusan yang di sini, tapi teman-temannya tuh sangat ngedukung banget buat kita. Ayo sama-sama belajar gitu, ayo sama-sama kita kerjakan sama-sama gitu. Itu benar-benar bikin kita nyaman banget sih di dunia perkuliahan ya. Mungkin Cia juga relate banget sama hal Iya, kayak banget. gitu. Benar. Dan Betul. kalau boleh tahu nih, Kak Cinta sekarang semester berapa ya? Dia semester 4 ya, udah dibilang Oh boleh iya, 4, kita boleh baru naik ke 4. Semoga semester ini berjalan dengan lancar, Amin. tugas-tugasnya diringankan gitu ya. Berarti tahun 2023 ya? Iya, benar. Oke. Udah lumayan lama ya menjadi Iya, mahasiswa. benar banget. Dan Luar selama biasa. iya bener banget. Jadi selama menjadi mahasiswa ini Kak, boleh nggak sih sharing tips praktis dari Kakak yang sudah menjadi mahasiswa 4 semester, mungkin 3 semester, 3 ya, semester 3 hitungannya, semester ini. benar Boleh nggak banget. di-sharing gimana rasanya jadi mahasiswa, gimana rasanya berada di jurusan yang tepat, itu boleh mungkin ya di-sharing. Oke, jadi kalau menurut aku sendiri, aku udah ada di jurusan yang sangat tepat banget. Dan fun fact-nya teman-teman yang harus kalian tahu, dosen-dosen HI di UMKT ini benar-benar super fun banget. Dari cara pengajaran dan dari cara mereka mengajar, mungkin itu benar-benar beda banget gitu vibes-nya sama zaman-zaman SMA dulu ya. Apalagi aku tuh dari SMK gitu, yang dulunya praktik terus, sekarang langsung materi terus. HI kan banyakan materi gitu, prakteknya ya ada, tapi mungkin lebih ke public speaking kita bagaimana diasah gitu di sini. Dan lingkungannya itu benar-benar enjoy banget, dari teman-teman, dari mungkin teman-teman di luar jurusan, mungkin itu juga enak banget. Untuk vibes-nya tuh bener-bener enjoy dibuat, dari dosen-dosennya juga nggak ngeberatin mahasiswa gitu. Benar-benar. Mungkin yang aku rasain sekarang tuh bener-bener enjoy sih di perkuliahan, nggak juga keburu sama nilai-nilai gitu. Alhamdulillah nilainya stabil gitu ya, nggak yang anjlok-anjlok. Untuk di 1 sampai 3 semester ini
oke lah ya untuk nilai-nilainya Masih masih bisa bisa lah ya Oke. gitu. Terus apa lagi tadi pertanyaannya Kak? Rasanya gimana? Oke. Terus tuh mungkin tadi udah terjawab ya. Mungkin Nah. aku mau tanya lagi nih. Tadi kan kalau misalnya kita notice di awal ya Kakak ini kan banyak ikut komunitas, apalagi duta pemuda yang kita tahu duta-duta itu kan sangat-sangat sibuk ya Kak. Nah, bagaimana sih caranya Kakak itu menyeimbangkan nih antara pekerjaan, kuliah, dan dimana kita tahu kalau kuliah itu tugasnya tuh nggak pernah berhenti. Bener gitu. banget. Iya, jadi Dosen itu tidak gimana diduga ya juga Kak? ya. Iya benar. Gimana ya? Sebenarnya time managementnya sih kayak oke, minggu ini ngerjainnya apa gitu, di minggu ini udah jadwalnya penuh apa belum gitu. Apalagi kalau misalkan duta tuh kita kerjanya pakai jadwal ya, kita tuh pasti ada planningnya nih mau ngapain, pasti udah tersusun rapih gitu apa yang mau kita lakuin nanti. Gitu juga dengan kerjaan-kerjaan yang lain atau aktif di komunitas-komunitas itu juga pasti diatur, karena aku sebagai manusia ekstrovert ya, jadi kayak nge-recharge dirinya tuh dengan ketemu sama orang-orang banyak. Jadi kayak sama mereka tuh energinya kembali lagi gitu. Berarti sosial energi nggak pernah habis nih ya, dan ngecari ada tapi kayak tetap ada tetap walaupun ada tetap Oke, tenang oke. aja. Cuman kayak lebih senang aja kalau ketemu sama orang-orang banyak gitu, bisa sharing tentang pengalaman-pengalaman mereka kan. Jadi dapat ilmu-ilmu baru juga pastinya dari mereka-mereka itu. Dan aku tuh suka banget kayak ngambil hal-hal yang berbeda gitu. Misalkan dari yang aku nih anak HI banget, oke ngambil politik, tiba-tiba jadi anak kreator nih, jadi anak kreator. keluar dari zona Iya nyaman. benar, Ya, suka keluar dari zona nyaman, mungkin kayak suka volunteeran kayak gitu-gitu. Bener-bener pengen banget nih nyoba, apalagi sebagai mahasiswa tuh punya banyak banget kesempatan. Benar. Kesempatannya Benar banyak banget, tergantung lagi ke kitanya mau ambil atau enggak kesempatannya gitu. Gitu sih, kalau ke aku tuh lebih ke time managementnya gitu, membuat struktur jadwal buat diri sendiri apa gitu. yang diprioritaskan. Bener. Ya, benar ya. Apalagi tetap nongkinya tuh kalau aku tetap Iya, iya tetap Nggak pernah banget ketinggalan ya. nggak pernah ketinggalan kalau nongkinya tuh. Jadi kayak benar-benar seharian tuh pengen nge-recharge diri ke orang lain gitu, kayak ngobrol bareng, malamnya tetap nongki biarpun siang itu sibuk kayak gimana, malamnya tetap nongkrong gitu. Berarti menjadi ekstrovert ini salah satu keuntungan yang sangat besar Bener ya. banget. Jadi teman-teman yang merasa mungkin dirinya introvert atau takut untuk ketemu banyak orang, gimana nih Kak tipsnya untuk teman-teman nih? Oke, mungkin teman-teman yang introvert tuh kita nggak tahu ya perasaannya gimana Iya. kalau ketemu sama orang-orang banyak. Beda sama yang ekstrovert yang kalau ketemu orang banyak tuh malah seneng Oke. gitu, malah seneng banget. Nah, mungkin kalau teman-teman yang dari introvert pengen nyoba kayak, aduh aku harus keluar nih dari zona nyaman, aku harus interaksi sama orang nih. Coba keluar dari zona nyaman itu, ketemu nih sama teman-teman, gimana ngobrol-ngobrol, apa sih yang mau dicari. Kalau menurut kalian teman-teman kalian kurang mendukung gitu ya, Kurang sefrekuensi. iya benar, kurang sefrekuensi, mungkin boleh cari di luar kampus, mungkin ikut organisasi luar tuh kan kita bisa ketemu sama Benar. orang banyak ya, yang entah itu asalnya dari mana atau dari kampus lain, atau mungkin mereka-mereka yang udah kerja di dalam satu komunitas. Itu seru banget. Jadi mungkin teman-teman yang pengen nyoba nih keluar dari zona nyaman, ayo dicoba dulu. Kita akan Benar. coba. Kita coba dulu. Oke. Jadi tadi tuh kita udah sharing banyak banget ya Kak, gimana caranya tipsnya, terus strategi yang Kakak punya. Dan sebenarnya itu banyak Kak di luar sana itu, maupun yang baru masuk kuliah ataupun yang sudah jadi mahasiswa ini merasa salah jurusan Kak. Betul banget. Di teman-teman kita juga mungkin Iya, itu mungkin ada ada kali ya beberapa. orang yang gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, kesalahan umum apa sih yang sebenarnya tuh terjadi ketika kita tuh salah memilih jurusan? Mungkin kebanyakan teman-teman yang salah jurusan tuh karena, aduh, aku nggak punya planning nih buat kedepannya. Karena dari pengalaman aku sendiri, yang teman-temannya di HI itu banyak ya teman-teman yang, aduh aku salah jurusan deh kayaknya. Apalagi udah semester atas ya. Sudah semester atas tuh kayak salah jurusan terus mau pindah tuh kayak sayang banget, karena dari tengah ya. benar dari budgetingnya, dari waktunya yang udah dihabisin, itu benar-benar sangat harus dipertimbangkan buat teman-teman. Tapi nggak besar atau kecil kemungkinan buat mereka tuh tetap mau ganti jurusan. Nah, jadi buat teman-teman yang udah ngerasa
aduh aku salah jurusan nih, mungkin dicoba dulu ya teman-teman, dicoba dulu. Ujung-ujungnya tetap harus dicoba lagi. Tetap harus dicoba lagi, mau kayak kita tuh cocok nggak sih sebenarnya di Ya, sini. benar. Kadang kita ngerasa nggak cocok, tapi ternyata di dalam diri kita tuh punya potensi di passionnya, situ, bener, iya. punya potensinya gitu. Jadi mungkin lebih pasti dicoba dulu ya teman-teman. Tetapi kalaupun memang pada akhirnya kayak aduh nggak bisa, ini nggak bisa diterusin, ya udah keluar dari situ. Jangan gitu. memaksa Jangan juga. memaksakan yang tidak bisa diambil gitu, karena nggak Dan baik. yang tahu tingkat diri kita itu bisa itu cuma diri Kita sendiri, betul gitu. banget. Jadi buat teman-teman yang kalau ngerasa aduh kayaknya udah nggak bisa nih, oke teman-teman, nggak masalah, keluar dari hal itu tuh nggak masalah banget. Yang penting kita siap budgeting pasti kan. Apapun yang kalian ambil itu pasti ada konsekuensinya. Benar, semuanya tuh ada sebab dan akibatnya. Benar. Kalau segala perbuatan itu ada sebab dan akibatnya gitu. Jadi kalau misalkan menurut kita aduh salah jurusan, oke kita lihat dulu nih beberapa, mungkin dicoba di 1 semester gitu ya teman-teman, dicoba di 1 semester, cocok nggak sih aku sama lingkungan ini, cocok nggak sih aku sama pelajaran-pelajaran materi yang ada di sini gitu. Kalaupun ngerasa, banyak juga teman-teman yang udah aku coba tanya kayak gimana kalian perasaannya yang tadinya ngomong kalau salah jurusan nih pertamanya awalnya di sini, atau bahkan aku tuh cuma ikut-ikutan doang. Ya bener banget nih Kak, kayak banyak mungkin yang udah jadi mahasiswa Iya, juga ada bener. kali ya yang mungkin punya teman dekat, kamu ambil jurusan apa? Aku sama Iya, kamu aja, sama kamu biar aja, sama, padahal bener. dia nggak punya passion di situ. Betul banget. Gitu ya. Itu mungkin kesalahan terbanyak Iya, ya, benar, teman-teman. benar. Kesalahan terbanyak teman-teman yang salah jurusan itu karena nggak pengen pisah sama bestie gitu, nggak pengen jauh-jauh nih, jadi pengennya yaudah kamu ambil apa aku ambil itu deh, Iya. tanpa berpikir bahwa itu bukan passionnya dia gitu. Karena sedekat apapun kita sama bestie kan pasti kita punya perbedaan Berbeda, kan. ya. Benar banget. Kita bukan anak kembar sama Bener. kita. gitu. Anak kembar pun kadang beda Berbeda kan. passionnya. Oke. Bener banget. Jadi mungkin buat teman-teman yang yang belum masuk kuliah nih mungkin ya. Mungkin. Jadi mungkin buat warning aja, jangan coba-coba untuk ikutan temennya. Jangan dicoba-coba untuk kayak gaul nih, hukum. Misalkan kayak aku tadi di awal Iya. tuh, hukum nih keren banget. Keren gitu Jadi ya. ya udahlah aku pengen masuk hukum aja. Terus ngelihat Apalagi nih Kak, kalau yang sekarang ini kalau cowok nggak masuk teknik itu bukan Bener cowok banget. gitu ya. Jadi banyak stereotip yang Bener, dibuat bener. gitu. pokoknya cowok harus masuk teknik, nggak ada cowok masuk kesehatan itu Iya, bukan cowok gitu ya. Padahal nggak ada strata gender di Bener, dalam bener situ banget. gitu loh. Nggak ada perbedaan gender kalau untuk milih jurusan gitu. Dan banyak aja tuh cowok yang bisa sukses di bidangnya kesehatan gitu ya. Bener banget, bener-bener. Itu juga sering banget kita bahas tuh. Perbedaan gender itu bener-bener yang buat orang-orang kayak, oke aku seorang laki-laki nggak bisa nih aku di sini. Aku seorang perempuan nggak cocok di teknik kayak gitu. Bener. Banyak banget batasan-batasan yang dibuat oleh sosial gitu loh. Jadinya bikin kita kaku. Jadi Iya. mikirnya aku cocok nggak ya? Harusnya aku nggak di sini. Aku harusnya di sini. Aku kan wanita, aku kan laki-laki kayak gitu bahasanya. Oke, mungkin itu jadi salah satu pertanyaan penutup kita ya Kak Oke. ya. Nah, jadi untuk pesannya untuk teman-teman semua yang mau memilih jurusan, pastikan jurusan yang kalian pilih itu yang pertama yang kalian mau ya Kak Betul ya. banget. Dan sesuai sama passion Passion kalian apa. Jadi jangan pernah milih jurusan untuk ikut-ikutan sama Bener. teman-temannya. Karena itu bisa menjebak banget. Dimana teman kita pengen sukses, terus kayak teman kita suka nih di situ tapi kita jenuh, itu jadi Iya, itu jadi permasalahan permasalahan diri sendiri Benar. jatuh. Ujung-ujungnya memberatkan diri kita sendiri. Gitu. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang udah dengerin podcast di UM Katanya ini. Dan terima kasih juga untuk kakak narasumber kita Sama-sama. yang mau sharing-sharing nih sama kita untuk teman-teman yang masih bingung memilih jurusan kuliah itu Betul. apa. Mungkin buat teman-teman yang mau masuk kuliah dipikirkan baik-baik lagi apa yang mau diambil, maunya di mana, dan jangan pernah menyesal sama apa yang sudah dipilih. Diambil Gitu. dimanapun, apapun yang kalian ambil pasti ada konsekuensinya. Betul Itu banget. selalu diingat. Oke. Betul. Sekian dari saya sebagai host di podcast kali ini. Saya Cia, pamit undur
pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Terima kasih Cia. Oke, sama-sama.